Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, bersama saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Kami ada di sebuah gereja GPDI Jemaat Eklesia Beringin Putih, Bergas, Kabupaten Semarang. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan yang tentunya Tuhan pakai luar biasa, dengan pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang perlu kita ketahui untuk boleh meneguhkan iman kita pada hari ini. Dan saat ini Living for Christ Indonesia sudah bersama dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan dengan pengalaman-pengalaman rohani yang tentu akan meneguhkan iman kita. Beliau adalah Bapak Pendeta David. Puji nama Tuhan, Shalom Pak Pendeta David, apa kabar? Baik. Wow, luar biasa, tetap baik. Semangat ya Pak. Haleluya. Living for Christ Indonesia mau datang tempat ini, mau berbincang-bincang. Terima kasih kami boleh datang di gereja Bapak dan Bapak boleh berbagi cerita dengan kami. Wow, ini hal yang luar biasa yang kami boleh rasakan. Nah Pak, kami mau bertanya beberapa pertanyaan. Bagaimana pertama kali Bapak terpanggil untuk melayani Tuhan? Visi misi apa yang Tuhan taruhkan di hati Bapak sehingga hari ini saya melihat pelayanan Bapak yang luar biasa. Ya, bermula dari saya pribadi, seorang anak pendeta. Puji Tuhan. Seorang anak pendeta yang waktu itu tidak senang dengan kehidupan pendeta. Kenapa? Karena saya melihat kehidupan pendeta sepertinya susah. Sepertinya berkekurangan dan sebagainya. Tetapi terbukti bahwa kebutuhan kami sehari-hari tidak pernah kekurangan. Dan itu lambat laun membuat saya mengerti bahwa Tuhan ternyata memelihara. Amen. Dan tidak meninggalkan hambanya. Amin. Kami 4 bersaudara, walaupun dengan segala keterbatasan, namun ternyata Tuhan cukupkan. Amin. Kami sempat mengalami bagaimana sarapan itu harus 1 telur dibagi 4. Wow. Kami harus mengalami uang saku sekolah itu harus cukup hanya beli 1 kali es lilin. Dan untuk siang hari kami kalau makan siang harus mencari dulu dedaunan di belakang rumah sehingga kami masak sendiri dan kami bisa makan. Wow. Tetapi itu membuat kami tidak berhenti sebagai keluarga hamba Tuhan. Dan suatu saat ketika saya beranjak dewasa, ketika SMA kira-kira kelas 2 naik kelas 3 waktu itu, saya mendengar doa dari orang tua saya. Tuhan, kami hambamu punya 4 orang anak. Kami minta 1 saja untuk bisa menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Itu saya yang mendengar doa dari papi saya. Dan spontan saya sadar dan membuat saya terpanggil, tergerak. Dan akhirnya saya saat itu juga, walaupun masih SMA, saya mulai aktif melayani Tuhan, membantu orang tua saya. Haleluya. Berjalannya waktu dan sampai lulus SMA, bahkan kepala sekolah berkata, kamu harus kuliah di tempat yang baik dan sebagainya. Saya berkata, maaf, saya mau sekolah Alkitab. Kenapa sekolah Alkitab? Karena saya mau melayani Tuhan, seperti orang tua saya. Puji Tuhan. Nah itu yang membuat saya terus melayani Tuhan. Wow, luar biasa. Namun di tengah perjalanan, ternyata tidak semulus jalan tol istilahnya. Saya sempat seperti Yunus melarikan diri dari panggilan. Saya sudah sekolah Alkitab, tetapi saya tidak punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Saya maunya bekerja sekuler seperti yang lain. Saya pengen punya uang banyak, saya pengen kaya dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanan tiba-tiba justru Tuhan tegur saya dengan satu peristiwa yaitu kecelakaan. Dan saya harus mengalami beberapa jahitan di wajah saya yang saat ini mungkin tidak kelihatan, tapi waktu itu tahun 94 saya mengalami 12 jahitan. Oh, puji Tuhan tidak berbekas sama sekali. Iya, ya. itu dahsyat keajaiban sekali. Dari dahi saya yang robek, kemudian tulang hidung yang patah, bibir bagian atas terbelah 2, dagu saya sobek. Tetapi puji Tuhan tidak ada luka dalam, hanya luar saja. Dan itu menyadarkan saya, wah saya harus kembali melayani Tuhan. Ternyata ada peristiwa besar yang benar-benar Tuhan tunjukkan mukjizatnya. Dan itu
belum yang terakhir. Ternyata di perjalanan saya masih sembrono lagi, saya masih nakal istilahnya. Saya masih ragu-ragu atau mungkin kurang berkenan kepada Tuhan. Sehingga saya sudah melayani Tuhan, tetapi ya sekedar melayani. Tapi suatu saat dalam pelayanan yang sudah dipercayakan dalam pengembalaan di tempat ini juga sudah mulai muncul unsur kebanggaan diri. Ya, kesombongan ya. Ini kalau bukan aku siapa? Dan saya sadar itu cara Tuhan menegur saya. Amin, amin. Melalui sakit yang mendadak dalam waktu 2 hari, usus buntu saya pecah, dan itu membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya saya harus menjalani operasi yang saat itu juga saya periksa ke dokter, malam itu juga dokter katakan harus segera operasi. Kalau tidak, fatal. Istri saya tidak tahu, orang tua saya tidak tahu, hanya saya sendiri yang tanda tangan di rumah sakit, dan akhirnya paginya saya harus menjalani operasi. Dan nyaris lewat beberapa jam saja sudah tidak tertolong. Tapi puji Tuhan, karena sudah beredar kemana-mana, sudah meracuni semua, sehingga harus dioperasi besar, dan seluruh isi lambung saya ini harus dikeluarkan, kemudian dicuci, dikasih anti lengket, dan dimasukkan lagi, baru ditata lagi. Tahun 2014. Dan puji Tuhan, sampai hari ini tidak ada keluhan, sembuh total, dan saya berkata, ini kesempatan kedua. Dan itu yang membuat saya melayani. Puji Tuhan, haleluya. Berarti mukjizat Tuhan itu terus dinyatakan di dalam hidup Pak Pendeta David, sehingga Tuhan memang mau kesungguhan hati melayani Tuhan, luar biasa. Di dalam pelayanan mungkin Bapak menghadapi kendala-kendala sehingga ya, suka duka dalam pelayanan itu ada. Tetapi dibanding dengan kasih karunia Allah, tidak ada yang mendukakan hati saya. Semua mendatangkan sukacita. Amin. Secara fisik memang menyakitkan, secara jasmani ada saja hal-hal yang membuat kita patah semangat, mungkin mau mundur, mungkin kok seperti ini, kok seperti ini. Tapi ketika kita kembali melihat Yesus, kamu belum apa-apa, kamu baru dicaci maki, kamu baru berkeringat. Aku disalib, kata Tuhan. Yes. Aku sampai mati, kata Tuhan. Iya, betul. Nah, artinya perjuangan kita belum sebanding dengan kasih karunia Allah. Amin. Dan itu membuat saya punya tekad, selagi masih ada kesempatan ya hidup ini untuk. Amin, luar biasa Pak Pendeta ya. Nah, Pak Pendeta David, di gereja ini saya lihat banyak pertumbuhan rohani juga yang terjadi ya Pak ya. Kira-kira Bapak bisa ceritakan pelayanan seperti apa aja Pak yang pola pelayanan yang saya kerjakan sederhana saja. Saya meneladani dari Tuhan Yesus dan mengaminkan firman Tuhan dalam 1 Petrus itu dikatakan, gembalakanlah kawanan domba itu dengan tulus, dengan kasih, bukan dengan paksa, tapi dengan keteladanan. Betul. Nah, dari hal ini saya mencoba untuk bukan hanya memberi contoh pada mereka, tapi saya mau menjadi contoh untuk mereka. Ya, amin. Nah, itu yang saya lakukan dalam kesederhanaan dan keseharian saya. Artinya apa yang saya korbankan, yaitu yang saya alami dalam kehidupan di keluarga maupun di pelayanan. Dan itu cukup membuat yang saya layani atau jemaat yang mendengar sekaligus melihat kehidupan kami. Amin, haleluya. Sederhana saja, kan tidak mempunyai prinsip yang mungkin secara teoritis terlalu tinggi, teologis dan sebagainya. Saya hanya berdasarkan firman, apa kata firman, ya itu saja kita kerjakan. Amin. Dan itu ternyata membuat jemaat semakin kuat. Amin. Saya pernah buktikan itu di antara jemaat. Kalau memang sudah tidak bisa menerima pelayanan saya, ya saya berhenti. Tapi justru mereka berkata, loh kenapa berhenti? Lanjut saja. Dan itu menunjukkan kecintaan jemaat kepada hambanya. Dan itu menjadi semangat kami juga untuk terus melayani. Amin, haleluya. Menjadi satu teladan buat jemaat itu tidak gampang. Itu lebih daripada apa yang kita katakan dalam khotbah ya, luar biasa Pak Pendeta. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Pendeta, kerinduan yang paling dalam yang
Bapak ingin capai di dalam pelayanan Bapak? Kerinduan saya mungkin tidak jauh berbeda dengan kerinduan orang tua saya, bahwa pelayanan ini ada yang melanjutkan. Puji Tuhan. Ini kayaknya semua saudara, kebanyakan pendeta atau bagaimana? Kakak adik juga melayani Tuhan. Wow, luar biasa. Melayani sidang jemaat juga. Dan kerinduan saya paling tidak ada anak-anak kita yang bisa meneruskan. Wow. Walaupun saya tidak bisa memaksa, saya tidak bisa memerintah mereka, pengalaman saya sendiri juga tidak mau, tetapi ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan sentuh hati kita, siapa yang bisa menolak? Yes, betul. Dan saya berdoa kerinduan terdalam saya, bagaimana Tuhan punya cara nanti bisa. Biar Tuhan yang memanggil, Iya. menjamah ya, Karena caranya panggilan Tuhan. kita memang tidak sama, Betul. tapi intinya untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Wah, sungguh luar biasa kesaksian Pak Pendeta David ya, dari orang tua pendeta, sekarang Bapak Pendeta, dan harapan ke depan anak-anak semua juga ikut Bisa melayani Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta udah berbagi kesaksian buat kami Living for Christ Indonesia, biar boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan iman buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Amin. keluarga Bapak ya, apa yang diperbuat Tuhan buat berhasil, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Terima kasih Pak Terima Pendeta kasih. David Terima sudah kasih. berbagi cerita dengan kami. Amin. Saudara, kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta David. Kita percaya bahwa ini adalah satu kesaksian yang bisa menjadi satu teladan bagi kehidupan kekristenan, bahwa semua akan melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian Living for Christ Indonesia akan kembali lagi dengan hamba-hamba Tuhan dengan kesaksian yang luar biasa. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. If you want to set me free, only free, only